Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Mulyadi, NIM 231124 dari kelas IPA D. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menjawab tugas UAS dari penelitian tindakan kelas. Mana di sini diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Ati Rahmaniar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu menjelaskan isi PPT saya, yang mana di sini saya akan menggunakan metode Ernest Stringer yang akan membahas tentang meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu melalui strategi diskusi dengan metode Ernest Stringer. Nah, latar belakangnya yaitu dalam suatu proses pembelajarannya itu banyak siswa yang pasif saat diskusi kelompok, yang mana mereka lebih cenderung hanya mendengarkan tanpa menyampaikan pendapat ataupun ikut dalam pembahasan pembelajaran tersebut. Nah, sebenarnya pembahasan ini seringkali bersifat aplikatif dan juga menentukan refleksi pemahaman keagamaan yang mendalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian tentang model ini, yang mana model ini memiliki beberapa pendekatan, yang mana model ini sangat bersifat partisipatif juga kolaboratif dan bertujuan untuk menghasilkan perubahan yang praktis, yang mana masalahnya itu tertentu seperti pada organisasi, juga sekolah maupun komunitas-komunitas yang lain. Nah, model PTK ini itu memiliki beberapa siklus ya. Yang pertama itu ada siklus look ataupun melihat, yang mana di sini kita melihat ataupun mengidentifikasi masalah dan mengumpulkan data. Yang kedua ada think, berpikir, berpikir yaitu seperti kita refleksi dan juga menganalisis apa yang terjadi dalam masalah ini. Yang ketiga itu ada ACT yaitu bertindak, yang mana kita melaksanakan tindakan perbaikannya. Langsung saja kita pergi ke siklus yang pertama. Nah, teman-teman, di sini model Ernst ini tidak dilakukan dalam sekali percobaannya, yang mana ini dilakukan lebih dari sekali ataupun berulang-ulang agar penelitian ini dapat berhasil secara maksimal. Oke, siklus pertama yang kita lakukan yaitu kita lihat look ya, kita melihat pada observasi yang pertama itu ada berapa anak yang berpartisipasi. Di sini terdapat 6 dari 25 siswa yang aktif, hanya 6. Nah, kita langsung pindah ke think, yaitu kita berpikir bagaimana ataupun apa penyebab dari anak-anak yang tidak ingin ikut berpartisipasi. Di sini kita mendapatkan bahwasannya anak-anak ini takut untuk berbicara maupun berpendapat itu karena takut salah, dan kedua tidak terbiasa diskusi, dan yang ketiga itu penyebabnya adalah malu. Nah, jadi di sini kita
eh, sebagai guru itu ataupun eh, sebagai yang ikut campur dalam masalah ini, kita setidaknya itu kita memberikan pembiasaan, yang mana memberikan pembiasaan diskusi dan dengan sebagai kita sebagai panitia. Nah, kita lanjut ke siklus kedua. Setelah kita memberikan pembiasaan diskusi, itu kita lihat pada siklus kedua ataupun percobaan kedua, yang mana kita melihat bahwasannya di partisipasi ini telah meningkat menjadi 12 anak. Nah, jadi telah ada sedikit peningkatan dari minggu yang kemarin ataupun pertemuan sebelumnya. Nah, jadi setelah kita sampai di siklus kedua ini, kita jangan senang dulu ya, ataupun sudah selesai nih kita dalam penelitiannya. Tidak. Jadi kita setelah siklus pertama terjadi, kita tetap harus melakukannya siklus kedua dan juga ketiga. Nah, setelah kita berpikir, kita analisis dulu sebagai peran guru, sebagaimana kita kan adalah fasilitator ya. Kita harus melihat dulu kira-kira nih bagaimana cara anak ini tidak malu lagi, tidak takut lagi untuk berpendapat dalam diskusi. Nah, kita dapat menerapkan ataupun siklus ataupun tahap ketiga yaitu ACT atau bertindak. Kita dapat memberikan salah satu semangat ataupun motivasi dengan cara menilai kinerja kelompok. Nah, di sini mungkin kelihatannya biasa-biasa saja ya, karena cuma memberikan penilaian kinerja. Tapi kita dapat menilainya dalam satu kelompok itu. Kita bisa menilai pesertanya. Jadi mereka akan mungkin saya ini berasa kurang. Nah, itu kita lakukan pada siklus kedua ataupun pada siklus kedua. Lanjut kita ke siklus ketiga. Nah, pada saat kita telah menilai pada siklus kedua, kita lakukan ke siklus ketiga ataupun pertemuan ketiga. Nah, kita lihat apakah ada kenaikan. Di sini terjadi kenaikan yang partisipatifnya hingga 20 siswa dari 20 siswa tadi itu. Karena di sini kan telah meningkat sangat tinggi ya, lumayan tinggi. Jadi di sini kita dapat berpikir lagi, itu bagaimana caranya kita evaluasi berkelanjutan dengan strategi berdiskusi ini. Kita dapat bertindak dengan integrasi metode ke pembelajaran yang rutin. Jadi siklus ini ataupun metode PTK Stringer ini dapat kita lakukan setiap minggu dengan perkembangan yang berbeda-beda, dengan cara yang kita tingkatkan sedikit demi sedikit agar mendapatkan hasil yang sesuai ya. Nah, kita lanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian dalam metode PTK Stringer dalam meningkatkan partisipasi siswa itu terdapat peningkatan yang sangat yang lumayan signifikan dalam keaktifan siswa, yang mana siswa dapat menjadi lebih percaya diri dan juga memahami materi secara mendalam. Dan di sini mereka mampu bekerja sama dalam kelompok. Nah, metode Ernest Stinger ini sangat efektif untuk memetakan masalah dan menyelesaikan permasalahan yang di kelas, seperti berdiskusi dan juga
meningkatkan partisipasi ya, meningkatkan percaya diri siswa. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada penyelesaian tugas UAS PTK penilaian kelas pada kali ini. Saya akhiri. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.